teman-teman, ada kabar baik tentang cacar monyet yang kini tengah ramai dibahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Polri Muda. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas yang namanya cacar monyet. Nah, jadi teman-teman, saat ini kita kan masih dalam suasana yang namanya COVID-19. Nah, jadi belum selesai COVID-19 menjadi keprihatinan umat manusia teman-teman di seluruh penjuru, di mana dunia saat ini tengah diminta untuk mewaspadai sebuah fenomena penyakit yang disebut dengan namanya cacar monyet. Nah, maka dari itu di sini saya sebagai Babin Kemtibmas, itulah fungsi, tugas dan peran seorang Babin Kemtibmas untuk memberikan informasi-informasi dan juga himbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang mana dengan adanya penyakit ini yang ditandai dengan salah satunya adanya pembengkakan kelenjar getah bening tersebut saat ini sedang mewabah di 23 negara teman-teman. Antara lain yaitu di Amerika Serikat hingga Eropa dan Afrika. Nah, untuk penyakit cacar monyet atau monkeypox merupakan virus yang memiliki beberapa persamaan gejala dengan cacar air. Nah, jadi kita kemungkinan bingung nih, yang mana yang terkena cacar air dan yang mana yang terkena cacar monyet. Nah, dan juga teman-teman, untuk penyakit ini bukan merupakan penyakit baru. Namun koloni penyakit pertama ini telah ditemukan tahun 1958 di Republik Demokratik Kongo. Nah, kemudian setelah memasuki era modern, cacar monyet mulai ditemukan dan terkonfirmasi kasus pertama pada manusia pada tahun 1970 teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut di video selanjutnya teman-teman, jangan lupa untuk kalian buat like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini teman-teman, agar video ini lebih berkembang lagi dan berkembang untuk memberikan informasi-informasi di seputaran Polri maupun memberikan himbauan-himbauan tentang apapun suatu kejadian. Oke? Nah, maka dari itu teman-teman, semoga di negara kita ini, khususnya negara Indonesia, jangan sampai kita terkena yang namanya penyakit cacar monyet teman-teman. Apalagi sampai tersebar seperti COVID-19. Jadi kita harus betul-betul menjaga prokes yang sudah ditetapkan dan sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, namun teman-teman, ada kabar baik tentang cacar monyet yang kini tengah ramai dibahas teman-teman. Nah, meskipun resiko tertular cacar monyet atau monkeypox ini teman-teman tetap ada, tetap waspada dan disiplin prokes. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan prokes yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk World Health Organization ia akan menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada saat ini teman-teman, diketahui bahwa untuk kasus cacar monyet yang terjadi umumnya adalah ringan teman-teman. Nah, untuk yang pertama adalah kasus kematian yang bervariasi teman-teman. Namun saat ini di rentang 3 sampai dengan 6% teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah secara umum atau secara global kelompok usia lebih muda tampaknya lebih rentan terhadap penyakit ini teman-teman. Nah, maka dari itu untuk kasus cacar monyet ini yang terjadi umumnya dapat sembuh dengan sendirinya teman-teman, dengan mempunyai gejala yang berlangsung selama 2 sampai dengan 4 minggu. Kemudian untuk kasus parah lebih sering terjadi pada anak-anak. Dan terkait dengan tingkat paparan virus, status kesehatan pasien dan juga tingkat keparahan komplikasinya teman-teman. Nah,
maka dari itu teman-teman, untuk kasus cacar monyet hingga saat ini belum memiliki vaksin khusus teman-teman. Tapi dengan kalian mengikuti vaksin yang ada ini teman-teman, untuk vaksin cacar smallpox ini dapat memberikan perlindungan terhadap monkeypox, kemudian efektivitas mencapai kurang lebih 85% untuk mencegah cacar monyet teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang belum vaksin, baik vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3, silahkan kalian bisa datang ke tempat kesehatan, baik puskesmas ataupun rumah sakit yang menyediakan tempat vaksin. Silahkan kalian vaksin teman-teman. Karena apa? Itu untuk menjaga imun kalian, untuk menjaga kesehatan kalian teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dari data yang ada saat ini, tingkat penularan kasus cacar monyet tidak secepat dengan yang namanya penyakit COVID-19. Nah, sehingga kasus cacar monyet ini dikontrol dengan lebih baik asalkan yang pertama, masyarakat tentunya menerapkan tindakan pencegahan dengan tepat seperti mencuci tangan, menjaga kehigienitas, ya kan, baik dari segi makanan maupun dari minuman sehingga bisa menjaga kebersihannya. Nah, kemudian menjauhi makanan mentah dan juga masih banyak lagi yang harus kalian terapkan sesuai dengan prokes anjuran untuk menjaga kesehatan kalian teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan memberikan informasi penting, ya kan, karena ini merupakan sudah menjadi tugas saya sebagai anggota Polri dan terkhusus yaitu Babin Kamtibmas. Nah, dari sini saya akan memberikan informasi penting mengenai penyakit cacar monyet ini. Meskipun pada umumnya bersifat ringan dan dapat dikontrol dengan baik penyakit cacar monyet ini teman-teman, namun bagi masyarakat jangan dianggap penyakit ini remeh ya teman-teman. Karena apa? Apabila penyakit ini sampai bisa tersebar ke seluruh dunia, akan menjadi malapetaka bagi kita teman-teman. Kasihan yang anak-anak teman-teman apabila kena yang namanya penyakit cacar monyet ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit yang namanya cacar monyet. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman, dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang namanya cacar monyet. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel YouTube Polri Muda ini agar video ini lebih memberikan informasi lebih banyak lagi dan juga lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.